Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, sehingga kita masih melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan kewajiban kita di pagi yang sejuk ini dengan melaksanakan kewajiban yaitu sholat subuh secara berjamaah dan akan dilanjutkan dengan kajian. Salawat sering salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat serta umat Islam yang istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian kita yaitu pembacaan kitab Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim karangan Abdullah bin Abdurrahman Al-Bashar. Tema pada hari ini yaitu larangan berbicara ketika sholat. Dalam hadis ke-108 dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah berbicara ketika sholat. Seseorang di antara kami berbicara dengan rekan di sampingnya ketika sholat hingga turun ayat. Dan berdirilah karena Allah dalam sholat, maksudnya dengan khusyuk. Lalu kami diperintahkan untuk diam dan kami dilarang untuk berbicara. Qanitin, lafaz al-qunut mempunyai beberapa makna, diantaranya ketaatan, ketundukan dan doa. Lama berdiri dan diam merupakan makna yang dimaksud di sini. Para sahabat memahami larangan berbicara ketika sholat dan perintah untuk diam. Huruf lam pada amil kalam untuk suatu perkataan yang dimaksudkan ialah perbincangan yang sedang mereka lakukan. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu menuturkan bahwa orang-orang muslim padahal mulanya biasa berbincang-bincang ketika sholat sesuai dengan kebutuhan mereka untuk berbincang. Ada kalanya di antara salah seorang dari mereka membicarakan keperluannya dengan rekan di sampingnya. Tentu saja hal itu didengarkan Rasulullah SAW dan beliau tidak mengingkarinya. Mengingat di dalam sholat terdapat kesibukan bermunajat dengan Allah yang berarti tidak membutuhkan pembicaraan dengan makhluk. Maka Allah memerintahkan agar mereka menjaga sholat itu, memerintahkan agar mereka diam dan melarang mereka berbicara. Lalu Allah menurunkan ayat surat Al-Baqarah ayat 238 yang artinya, peliharalah segala sholat kalian, berdirilah karena Allah dalam sholat kalian dengan khusyuk. Karena para sahabat tahu bahwa mereka dilarang berbicara ketika sholat, maka mereka pun menghentikannya. Para ulama sudah menyepakati keguguran sholat orang yang berbicara di dalamnya secara sengaja, bukan karena kemaslahatannya dan mengetahui pengharamannya. Namun mereka saling berbeda pendapat tentang orang yang lalai, tidak tahu, dipaksa menghadapi ancaman bahaya, dan orang yang berbicara demi kemaslahatan sholat. Mazhab Hambali menyatakan keguguran sholat semua orang yang disebutkan di atas sebagai bentuk pengamalan terhadap hadis yang sedang kita bicarakan ini. Begitu pula hadis, dulu kami mengucapkan salam kepada engkau dalam sholat, lalu engkau pun menjawab salam kami. Beliau bersabda, sesungguhnya di dalam sholat itu benar-benar ada kesibukan. Muttafaq alaih, masih banyak dalil-dalil yang senada. Al-Imam Malik dan Asy-Syafi'i menyatakan keabsahan sholat orang yang berbicara karena tidak tahu atau lupa bahwa dia sedang sholat atau mengira bahwa sholatnya telah usai dan lalu dia salam dan berbicara, entah
pembicaraan itu berkenaan dengan urusan sholat atau bukan urusan sholat, entah yang berbicara itu imam atau makmum, maka sholatnya sempurna, yang akhirnya didasarkan yang awal. Pendapat Al-Imam Malik Al-Syafi'i tentang tidak gugurnya sholat karena perkataan orang yang bodoh, lalai, terancam dan berbicara demi kemaslahatan sholat sesudah salam, padahal sholat itu belum sempurna, sama dengan pendapat Al-Imam Ahmad dalam riwayat yang sahih darinya. Dari ini merupakan pilihan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Begitu pula yang diriwayatkan Muslim dan Muawiyah bin Al-Hakam, ketika aku sholat bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba ada seseorang yang bersin. Lalu aku katakan, Yarhamukallah. Orang-orang menghujamkan pandangan tajam ke arahku. Aku berkata, apa ya? Mengapa kalian memandangku seperti ini? Kemudian mereka memukulkan tangan ke paha mereka, dan kulihat mereka mendiamkan aku diam saja. Selesai sholat, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sholat ini tidak baik jika terucap sesuatu pun dari perkataan manusia. Namun beliau tidak menyuruhnya untuk mengulanginya lagi. Begitu pula hadis dimaafkan bagi umatku karena kekeliruan, kelalaian dan sesuatu yang dipaksa kepadanya. Masih banyak dalil yang sahih dan jelas maknanya. Sebagai ulama lain, dan ini yang masyhur dari pendapat mazhab Hambali dan Asy-Syafi'i, bahwa perkataan menggugurkan sholat jika terangkum dari dua huruf, jika tidak terangkum dari dua huruf atau yang berupa disangka takut kepada Allah atau berupa berdaham yang diperlukan, menurut mazhab Hambali tidak menggugurkan sholat. Ini juga merupakan pilihan Ibnu Taimiyah, meskipun terdiri dari dua huruf asalkan bukan termasuk jenis perkataan. Tidak gugurnya sholat karena juga diriwayatkan dari Al-Imam Malik dan Ahmad dengan berhujjah dari hadis radhiyallahu anhu, aku mempunyai dua pintu untuk menemui Rasulullah pada siang dan malam hari. Jika aku menemui beliau saat sholat, maka beliau berdeham. Diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW juga pernah berdeham pada salat gerhana. Lalu Minha berkata, aku pernah melihat Abu Abdullah berdeham ketika sholat. Hal-hal ini bukan termasuk perkataan dan tidak menggugurkan sholat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa pembahasan ini dibagi menjadi tiga macam. Di sana ada perkataan-perkataan yang menunjukkan makna di dalamnya seperti yadul, famun dan lain-lainnya. Di sana ada perkataan-perkataan yang menunjukkan makna untuk yang lainnya seperti an, min, fi dan lain-lainnya. Dua jenis perkataan ini menunjukkan suatu makna yang pasti. Para ulama sudah sepakat atas gugurnya sholat karena jenis perkataan ini, selagi tidak ada alasan syar'i. Adapun jenis kedua dari perkataan, yaitu yang memiliki makna secara pasti seperti mengadu, menangis dan berantem, hal yang pasti hal itu tidak menggugurkan sholat, dan itu bukan perkataan dari bahasa yang dilakukan Rasulullah untuk diri. Adapun jenis ketiga, yaitu berdeham, disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia berkata, apabila aku masuk ke tempat beliau saat sholat, maka beliau berdeham untukku. Ada dua riwayat yang dinukil dari Al-Imam Ahmad, salah satunya ialah gugurnya sholat. Adapun bilangan Ibnu Taimiyah ialah tidak gugurnya sholat. Dia berkata dalam Al-Ikhtiyarat yang pasti bahwa sholat menjadi gugur karena tertawa dengan suara yang nyaring, menafikan kekhusyuan sholat yang hukumnya wajib dalam sholat. Di sini juga terkandung pengertian bahwa bercanda lain-lain yang bertentangan dengan maksud sholat menggugurkan sholat itu, bukan karena keberadaannya sebagai perkataan. Menurut Al-Mundiri, mereka sepakat bahwa tertawa menggugurkan sholat. Kesimpulan dari hadis tadi, yang pertama, berbicara ketika sholat diperbolehkan pada permulaan Islam sesuai dengan kebutuhan. Jadi sebelum ayat Al-Quran turun, pada saat sholat para sahabat itu masih bisa berbicara. Makanya
kejadian itu didengar oleh baginda Rasulullah SAW hingga turun ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 238 terkait dengan kebiasaan para sahabat pada saat itu ketika sholat masih berbicara dengan temannya atau sampingnya. Nah ini awal mulanya memang pada saat itu masih berbicara, tapi Rasulullah mendengar hingga akhirnya turun ayat Al-Quran yang melarang untuk berbicara di dalam sholat. Yang kedua, diharamkan berbicara dalam sholat setelah turunnya wahyu. Nah ini tadi sudah dijelaskan, yang dilakukan dengan sengaja dan pelakunya sadar bahwa dia berada dalam sholat, sementara berbicara di dalamnya adalah haram. Jadi tegas sekali di sini, yang dilakukan dengan sengaja dan tahu kalau dia itu sedang sholat, maka berbicara di dalamnya adalah haram dan itu menggugurkan sholat. Ketiga, perkataan seperti apapun kesuciannya menggugurkan sholat, sebab larangan itu mengharuskan. 4. Kunut yang disebutkan dalam ayat ini berarti diam sebagaimana yang dipahami para sahabat dan mereka pun berbuat sesuai dengan tuntunan pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, makna yang diharapkan adanya perkataan ialah menghadapkan diri kepada Allah dan merasakan kenikmatan munajat kepadanya, maka harus ada perhatian ke makna yang tinggi ini. Demikian tentang hadis pada hari ini, yaitu larangan berbicara ketika sholat. Dan ini sangat penting, terutama buat diri kita, terutama buat diri saya pribadi, bahwa ternyata dalam sholat itu kita tahu sebab-musababnya kenapa kita sholat tidak boleh berbicara. Ternyata di sini ada peristiwa atau riwayat yang menyatakan bahwa pada zaman itu Rasulullah sholat dengan para sahabat dan itu sudah menjadi kebiasaan mereka untuk melakukan pembicaraan dalam sholat. Nah akhirnya dengan turunnya Al-Quran ini Rasulullah juga menegur, mudah-mudahan inilah yang menjadi sebab ketika sholat kita tidak boleh berbicara, karena kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan khusyuk. Nah ini kata kuncinya adalah peliharalah dengan sholat kalian, berdirilah karena Allah dalam sholat kalian dengan khusyuk. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bermanfaat dan mendapat pengetahuan bagi kita semua, dan tentunya bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam melaksanakan ibadah, terutama ibadah sholat. Dan sholat kita jauh lebih baik sesuai dengan tuntunan dan ketentuan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.